Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang Bapak dan Ibu. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat di kelas online optimalisasi e-purchasing katalog melalui metode mini kompetensi bagi pejabat pembuatan komitmen atau PPK dan pejabat pengadaan atau PP berdasarkan SE Kepala LKPP nomor 3 tahun 2024. Perkenalkan Bapak dan Ibu dengan saya Mita yang akan menjadi moderator pembuka kelas pada hari ini. Untuk membuka acara hari ini dan untuk menambah rasa cinta kita terhadap tanah air, marilah kita menyanyikan dan mendengarkan lagu kebangsaan kita yaitu Indonesia Raya. Baik, selanjutnya izinkan kami untuk memutarkan Mars dari Lembaga Pengembangan Konsultasi Nasional. Selamat menyaksikan. Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional. LPKN telah berdiri sejak tahun 2005, berfokus dalam bidang pengembangan kompetensi sumber daya manusia, pelatihan dan konsultasi untuk meningkatkan kualitas pembinaan, pendidikan, dan pelatihan teknis. LPKN selalu menciptakan SDM unggul dan kompeten. LPKN terus berkibar dari Sabang sampai Merauke.
Kami menjangkau seluruh profesi. Mari bertumbuh bersama. LPKN, LPKN, LPKN. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak narasumber kita, yaitu Bapak Yulianto Prihandoyono, STMT, dan Bapak Ilham Fajri, SA, yang akan menemani kita pada siang hari ini. Dan saya mengucapkan terima kasih juga kepada para peserta yang sudah bergabung untuk mengikuti kelas pada hari ini. Semoga Bapak dan Ibu selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberi keberkahan untuk kita semua. Amin ya Rabbal 'Alamin. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita memasuki pemaparan materi dan diskusi, marilah kita tundukkan hati dan kepala sejenak, berdoa agar kelas pada siang hari ini berjalan dengan lancar, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, sedikit profil singkat narasumber kita pada siang hari ini, yaitu Bapak Yulianto Prihandoyono, STMT. Sedikit perkenalkan, beliau Direktur Pasar Digital Pengadaan LKPP tahun 2023, Direktur Pengembangan Sistem Katalog LKPP 2020, dan Direktur Advokasi Pemerintah Pusat LKPP 2016, dan Kasih PU DKI Pemprov DKI Jakarta 2007. Untuk narasumber kita yang kedua yaitu Bapak Hilman Fajri SA dengan beliau menjabat sebagai Legal Officer di Bank Mega Tbk, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah LKPP 2014 sampai dengan sekarang. 2014 sampai 2015 beliau menjabat sebagai Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum LKPP. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja saya persilakan kepada Bapak narasumber kita, yaitu yang terhormat Bapak Yulianto Prihandoyono, STMT. Waktu dan layarnya saya persilakan Pak Yulianto. Oke, Eh, baik Ibu dan Bapak semuanya, sudah terdengar ya, insya Allah ya. Baik, saya masih ada sedikit problem di settingan speaker saya, tetapi eh, oke, mudah-mudahan suara saya terdengar ke Ibu Bapak semuanya sambil nanti ini. Prinsipnya pertama, saya ingin sampaikan terima kasih ke LPNK untuk kesekian kali sudah memfasilitasi kami, gitu ya, LKPP untuk diberi kesempatan begitu barangkali menyampaikan apa sih kira-kira program-program kita, dan hari ini kita akan sampaikan kita akan perkenalkan begitu Bapak Ibu ada fitur mini kompetisi di katalog elektronik, dan eh, mudah-mudahan Bapak Ibu juga sudah terinfo ada surat edaran Kepala LKPP nomor 3 tahun 2024. Nah, di sesi saya, Bapak Ibu, saya kira juga mungkin nggak lama, sekitar 1 jam kalau boleh, atau lebih gitu ya. Saya hanya ingin menyampaikan slide berikutnya, Punten. Oke, saya ingin menyampaikan gambaran besar saja, Bapak Ibu, untuk apa sih ada mini kompetisi itu sendiri apa, dan arahnya nanti akan kemana. Eh, Prinsipnya sebenarnya menjawab ekspektasi belanja pemerintah, sekaligus mungkin nanti saya akan antar begitu ya, kurang lebih kenapa kok perlu mini kompetisi. Terus saya akan sedikit singgung katalog sektor konstruksi, dan juga update Bapak Ibu katalog versi 6. Jadi eh, sekedar informasi saja, mungkin dalam waktu di bulan Maret ini ya, mungkin sekitar tanggal 14 atau 21 kami akan coba launching, soft launching katalog versi 6, dan bertahap, sementara hanya bisa dipakai dulu untuk terbatas begitu ya, 5 kementerian lembaga Pemda. Pada waktunya nanti kami akan big launching, dan insya Allah Bapak Ibu semuanya nanti kita akan apa akan sampaikan begitu ya. Baik, selanjutnya. Oke, Bapak Ibu, prinsipnya kami mencoba untuk menjawab ekspektasi
pimpinan begitu ya, dan tentu di sini ada juga ekspektasi publik begitu ya atas bagaimana kira-kira belanja pemerintah atau pengadaan barang jasa pemerintah ke depan. Pengadaan barang jasa pemerintah itu prinsipnya nanti apa bagus atau menjawab tadi ya ekspektasinya. Jadi ada tiga yang kami catat dan tiga-tiganya ini harus prinsipnya harus bisa kami respon atau kami penuhi sebetulnya. Yang pertama, uang negara ini atau belanja negara ini sebisa mungkin bisa untuk apa trigger pertumbuhan ekonomi lokal. Jadi kalau Bapak Ibu kenapa diminta belanja PDN, UMK itu semata-mata supaya uangnya ngalir di negara kita saja dan ini akan menjadi apa pemicu ya pertumbuhan lokal. Enggak Kedua, mau. kita juga ingin anggaran atau belanjanya juga perlu hemat gitu ya, efektif atau efisien efektif itu semata-mata anggaran negara ini juga terbatas. Nah, fitur aplikasi atau fitur mini kompetisi ini sebetulnya merespon ya, merespon ekspektasi kenapa kok kita mesti harus hemat nih. Jadi dengan mini kompetisi ini berharap transaksi atau harga produk tayang di katalog itu bisa bisa lebih kompetitif begitu kurang lebih. Kemudian minus korupsi dan ini menjadi PR kami, rasanya PR kita semua dan kami berharap ya hari ini barangkali PBJ masih banyaklah bocor-bocornya dan tentu tentu ini menjadi PR kami juga dan sekedar update Bapak Ibu, insya Allah nanti tanggal 6 ya hari Rabu ya kalau tidak salah Selasa atau Rabu besok tanggal 6 Maret insya Allah nanti kami dengan Stranas PKKPK dan BPKP akan ada rakor pengawasan dan di situ nanti akan ada semacam pengenalan dashboard pengawasan yang pengawasan katalog khususnya ya. Nah, nanti di sini juga di slide ini juga nanti saya akan sampaikan ke Bapak Ibu semuanya. Seperti apa sih nanti pengawasannya begitu kurang lebih. Lanjut. Ini ada sekitar 20 sekian slide, jadi saya mungkin akan sampaikan secara cepat. Di slide ini saya ingin menyampaikan begini, Bapak Ibu. Silakan nanti Bapak Ibu catat ada yang nama di googling saja ya, LKPP Big Box. Jadi di sudut kiri bawah juga ada bit.ly-nya atau di Big Box LKPP. Kalau Bapak Ibu klik nanti akan ada satu dashboard di mana publik dan kami pemerintah di pusat itu sekarang sudah bisa ngelihat anggaran belanja negara ini kira-kira sudah ditransaksikan atau dibelanjakan untuk apa, mengalir kemana, benar-benar beli untuk apa, PDN UMK atau tidak. Nah, dalam satu dashboard ini sekarang Bapak Ibu, publik maupun kami di pusat begitu sudah bisa tahu dan ini juga nanti menjadi ukuran bagaimana Pemda Bapak melakukan satu proses belanja dengan kira-kira ada keberpihakan nggak ke PDN dan UMK nanti akan terlihat semua di dashboard ini. Sekali lagi Bapak Ibu nanti bisa selancar lihat-lihat sendiri dibuka di LKPP Big Box gitu ya. Oke lanjut bawah. Oke, ini ada 10 poin yang saya ingin coba sedikit mengantar. Kira-kira kenapa kita perlu mini kompetisi nanti akan kita singgung di sana. Lanjut. Oke, nomor satu. Jadi hari ini kan kita mengenal proses pemilihan penyedia begitu ya. Ada yang lewat tender, ada yang lewat pengadaan langsung, ada yang lewat penunjukan langsung, dan purchasing gitu ya. Nah, empat pilihan ini Bapak Ibu tentu ada plus minus, ada pros cons gitu. Dan saya berharap kita semua termasuk Ibu dan Bapak, baik Bapak Ibu selaku pembeli maupun eh, penjual, penyedia begitu ya, perlu memahami apa kira-kira plus atau minusnya dari masing-masing pilihan ini. Tender barangkali kita suka dengar, sering dengar mungkin barangkali masih agak apa ya, banyak yang ya sanggah-sanggahan, keberatan dan perlu waktu kadang-kadang, perlu waktu sekitar 1 bulan sampai sekian lama dan ini yang kemudian juga perlu Bapak Ibu ketahui. Eh, Kemudian ada pengadaan langsung. Pengadaan langsung sendiri, Ibu dan Bapak semuanya, itu
Salah satu catatan yang kami juga ingin terus perbaiki adalah kami tidak bisa langsung dapat catatannya nih, catatan belanja dari Bapak Ibu semuanya. Maka pengadaan langsung ke depan sebetulnya kami ingin coba arahkan nanti ke purchasing begitu ya, supaya kecatat. Kemudian tunjuk langsung pun juga mirip-mirip seperti pengadaan langsung. Kadang-kadang kita semua nggak bisa tahu catatan secara real time. Nah, pilihan purchasing ini juga tentu ada plus minusnya, gitu ya. Nanti saya akan sambil ceritakan apa sih kira-kira yang jelas kalau plusnya sih dia cepat, gitu ya, karena purchasing ini sebenarnya meringkas saja proses pemilihan, gitu ya. Di poin nomor 2-nya, jadi purchasing ini menawarkan proses pemilihan yang lebih ringkas, karena ringkas maka jadi cepat gitu ya. Jadi kalau tender sebulan 2 bulan, kalau katalog tinggal mungkin cari aja barangnya 3 4 hari seminggu gitu sudah bisa langsung transaksi, barang datang dan seterusnya. Relatif cepat. Kemudian ya transparansinya juga bisa nanti ke level detail karena kita juga jadi tahu sampai ke barangnya, sampai ke penyediaannya siapa, berapa harganya, kecatat semua. Nah tentu ada minusnya juga Bapak Ibu dan minusnya nanti saya akan sambil ceritakan di pilihan ketika Bapak Ibu milih mini kompetisi atau negosiasi. Baik lanjut. Kemudian yang nomor 3, ada beberapa yang menyampaikan kalau katalog itu ya sebenarnya mirip-mirip kayak penunjukan langsung ya. Kalau saya boleh sampaikan sebetulnya ya mirip sih, tapi tidak sama persis. Kalau tunjuk langsung barangkali Bapak Ibu atau pengadaan langsung kan Bapak Ibu ada menyampaikan undangan ke penyedia gitu ya, atau penyedia kemudian menawarkan dari undangan Bapak Ibu semuanya. Nah kalau di katalog purchasing ini kapanpun pelaku usaha itu bisa menawarkan barangnya. Jadi sepanjang etalase sudah kita siapkan, teman-teman pelaku usaha itu kapanpun, siapapun tentu yang memenuhi ketentuan itu bisa menyampaikan katakanlah penawarannya. Bapak Ibu kalau mau beli pun kapanpun, jadi nggak perlu beracara dulu, ada undangan dan seterusnya. Jadi ini sekali lagi ya mirip, serupa tapi tidak sama. Sisi keterbukaannya, sisi transparansinya jauh lebih begitu ya dibanding katakanlah penunjukan langsung dan seterusnya. Nomor 4, nah ini yang saya ingin tekankan Bapak Ibu, beberapa saya pernah sering dengar kalau harga mahal di katalog gitu ya, sebetulnya Bapak Ibu, baik spek maupun harga yang tayang itu sifatnya belum final, jadi Bapak Ibu perlu melakukan koreksi atas spek yang tayang atau harga produk yang tayang gitu ya. Jadi sekali lagi harga maupun spek yang tayang di katalog itu belum final. Itu kenapa Bapak Ibu ketika pas purchase Bapak Ibu harus melakukan proses koreksi gitu ya, kurang lebih begitu. Koreksinya melalui 2 cara di slide berikutnya. Jadi oke lanjut Punten slide berikutnya. Oke, koreksinya melalui 2 mekanisme. Yang pertama adalah negosiasi, gitu ya. Atau ini pilihan Ibu dan Bapak semuanya. Selain itu, Bapak Ibu boleh sekali lagi milih mini kompetisi. Ada satu lagi sebetulnya kompetitif katalog di regulasi di Kepka 122, tetapi kompetitif katalog ini eh, kami tidak operasional gitu Bapak Ibu. Jadi eh, belum operasional atau tidak kami operasionalkan. Jadi sementara yang beroperasional adalah fitur negosiasi atau mini kompetisi yang sedang kita bahas hari ini. Sekali lagi ini pilihan Bapak Ibu boleh memilih nego, Bapak Ibu juga atau memilih mini kompetisi. Jadi dua-duanya baik opsi nego maupun mini kompetisi, koreksi atas spek dan harga dilakukan melalui beberapa langkah begitu ya, tidak terbatas pada klarifikasi, konfirmasi, check and recheck lah begitu kurang lebih. Jadi Bapak Ibu prinsipnya memang ya ada satu proses sebelum membeli Bapak Ibu ya check and recheck, teliti dulu begitu kurang lebih ya. Jadi oke lanjut di slide berikutnya.
Oke. Dengarnya Pada sedikit. pada opsi nego, saya ingin satu-satu apa plus dan minusnya. Pada opsi negosiasi, proses koreksi dilakukan melalui komunikasi. Tetap Bapak Ibu harus ada komunikasi antara calon pembeli maupun calon penyedia. Sedemikian rupa sehingga terjadi kesepakatan begitu ya. Tentu kesepakatan yang adil dan menjawab ya prinsip efektif dan efisiensi penggunaan keuangan negara. Jadi eh, tetap ada komunikasi. Nah, hari ini Bapak Ibu kami menawarkan proses komunikasinya melalui mekanisme chatting-chattingan gitu Bapak Ibu. Jadi ya chatting-chattingan ini menjadi poin penting karena nanti informasi-informasi yang tayang di chattingan itu menjadi informasi yang penting bagi Bapak Ibu semua ketika nanti misalnya ditanya begitu ya. Kenapa kok belinya ke sini, nggak ke sini? Kok milihnya yang lebih mahal ya? Padahal ada yang lebih murah. Di chatting-chattingan itu boleh jadi Bapak Ibu setelah cek, oh ini sih murah tetapi barangnya datangnya lama nih. Padahal kebutuhannya untuk besok gitu ya misalnya di rumah sakit. Nah itu menjadi penting. Saya nggak jadi saja pesan lah karena memang saya butuh sebetulnya untuk cepat pasien dan seterusnya. Nah ini menjadi salah satu bukti nanti pertanggungjawaban dan insya Allah itu bisa diterima ya. Jadi yang penting Bapak Ibu catat gitu, apa yang pada saat Bapak Ibu nanti lakukan pada saat itu. Kemudian mini kompetisi koreksi atas harga itu nanti akan dilakukan melalui mekanisme persaingan di mana nanti para pelaku usaha secara otomatis akan terundang begitu Ibu dan Bapak semuanya. Jadi pelaku usaha di katalog ini akan ternotif. eh, Misal Bapak Ibu nanti akan beli masker gitu ya, maka penyedia masker yang ada di katalog itu akan terkabari, ternotif. Dari sana kemudian yang bersangkutan pelaku usaha itu akan menawarkan. Nah, pas pada saat menawarkan ini boleh jadi harganya akan terkoreksi yang tadinya tayang harga dia 1.000 katakanlah menjadi 800 begitu ya. Nah, ini kurang lebih gagasannya gitu ya. Nah, Bapak Ibu, baik nego maupun mini kompetisi itu ada plus minus. Sebagian yang memilih nego itu seringkali juga suka ditanya ya, kenapa kok milihnya ini, kenapa enggak itu gitu ya. Ada sedikit sudon begitu ya pihak luar yang kenapa kok Bapak milih itu. Meskipun secara formal Bapak Ibu boleh, secara legal kok. Nah, yang penting untuk mengantisipasi tadi kurang lebih tanda kutip tuduhan atau suudon tadi ya Bapak Ibu memang perlu pada saat nego catat kenapa kok belinya ini, kenapa belinya itu. Screenshot kalau perlu gitu ya. Kalau ada yang ragu-ragu ya bisa di formal dirapatkan berita acara rapatnya itu nanti sebelum kesepakatan gitu ya nanti di upload di fitur yang ada di katalog itu kurang lebih. Kemudian kalau mini kompetisi sendiri, Bapak Ibu, plusnya tadi ya, Bapak Ibu kayak nggak ada tanda kutip begitu ya, tidak apa, karena diserahkan ke mesin persaingan itu, pemilihan Bapak Ibu, milih produk, milih penyediaan itu diserahkan ke ke mesin begitu tanda kutip gitu ya. Nah, sehingga Bapak Ibu eh, tanda kutip lah tidak terbeban ya sebetulnya secara ini. Tapi memang ada sedikit apa keterbatasan di proses mini kompetisi ini. Boleh jadi Bapak Ibu nanti penyedia yang pada akhirnya akan terpilih itu boleh jadi penyedia yang urutan ke tidak urutan 1, 2 begitu ya, tapi urutan yang 3, 4 dan seterusnya yang di situ seringkali Bapak Ibu juga harus nyiapkan. Kira-kira kenapa kok memilih penyedia yang urutannya kesekian, tidak yang terendah misalnya, gitu ya. Jadi sekali lagi masih ada keterbatasan di mini kompetisi di situ juga. Oke, lanjut. Baik, saya ingin sampaikan disclaimer sedikit ada dua. Yang pertama, Bapak Ibu, sekali lagi katalog ini menawarkan kemudahan-kemudahan, tetapi ini tidak menjadi pembenar, begitu maaf atas tindak pidana suap, gratifikasi dan seterusnya. Jadi saya perlu menyampaikan ini
LKPP kami juga tidak apa ya istilahnya tidak bisa menjamin begitu Bapak Ibu kalau ada peristiwa pidana di luar hal ini ya tentu nah kami ingin berharap Bapak Ibu semua saling menjaga ya, hindarkan atau apa teman-teman pelaku usaha pun ketika menyayangkan satu produk informasinya tidak benar itu juga sebetulnya cepat atau lambat akan ketahuan. 10 poin 10 ini juga menjadi poin yang saya perlu sampaikan. Jadi meskipun mudah kayak tinggal beli, tapi saya tetap berharap para pembeli memahami produk yang akan dibeli. Ada risiko-risiko ketika Bapak Ibu juga tidak tahu apa yang Bapak Ibu beli. Beli pisang goreng akan berbeda dengan beli yudit atau tiang panjang misalnya itu kalau dikonsumsi begitu ya. Beli masker tentu mungkin bisa berbeda kalau itu beli obat dan seterusnya dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu kita semua mulai atau setidaknya harus tahu apa yang akan Bapak Ibu beli atau butuhkan. Knowledge produk itulah kurang lebih uh, yang perlu kita apa ketahui gitu ya. Oke, lanjut bawah. Ini ada target-target layanan kami yang tentu ini berproses ya tahap begitu. Tapi ini inginnya purchasing ke depan itu tetap menjawab kemudahan kecepatan proses transaksi pengadaan begitu. Yang kedua memberikan akses pasar yang luas bagi para pelaku usaha. Begitu ada pelaku usaha dari daerah-daerah itu tayang di katalog maka akan berpotensi dibeli oleh teman-teman Pemda di luar daerah dan ini tentu akan kesempatan yang bagus sekali lagi untuk menggerakkan perekonomian. Kemudian di versi 6 nanti saya akan sampaikan, ini kami juga sudah mulai integrasi dengan pengiriman dan pembayaran. Jadi kalau di katalog versi 5 hari ini mungkin Bapak Ibu belum tahu ini barang sudah dikirim, sudah nyampe, atau sudah dibayar atau belum, begitu ya. Ini kalau di teman-teman pelaku usaha. Maka di versi 6 nanti sudah, insya Allah sudah terintegrasi, sehingga kita jadi tahu ke tracking, ini sudah nyampe atau belum. Nah, tentu menawarkan transparan, dan saya berharap transparansinya ini akan jauh lebih detail, gitu ya. Barangnya apa saja, transaksi pembeliannya apa saja itu akan kecatat dan kita semua akan jadi tahu. Kemudian tertelusur dan terkendali. Tertelusur terkendali ini maksudnya adalah ya ini kayak katalog ini kayak ada CCTV gitu Punten Bapak. Kita juga tahu ada yang benar, ada yang enggak benar tentu kami juga bisa lakukan upaya-upaya misalnya kayak membekukan produk, pembekuan akun. Bapak Ibu juga bisa nanti melaporkan dan saya berharap Bapak Ibu rajin-rajin melaporkan di katalog itu ada fitur laporkan kalau menemukan ada hal-hal yang tidak benar gitu ya. Laporkan nanti nyampe ke kami, nanti produk itu dengan sendirinya akan beku. Nah, kami lagi menjajaki besok insya Allah Senin, Selasa kami akan vendor gathering di mana pelaku usaha yang sering begitu ya kena laporan atau kemudian kami dari patroli kami menemukan ini kok penyediaan ini berkali-kali seperti ini dan Senin Selasa besok kami akan kumpulkan mereka dan kami akan kasih semacam apa ya woro-woro gitu ya. Ini kalau berulang terus kayak gini, kalau berulang terus seperti ini, maka kami akan bekukan tidak hanya produknya, tapi akunnya, gitu ya. Jadi yang bersangkutan tidak bisa sama sekali nanti yang menjual barang. Jadi semua barang yang dia jual otomatis akan beku. Ini jadi ini semata-mata untuk melindungi kita semua supaya Bapak Ibu juga tidak salah beli dan seterusnya. Deteksi dini dan ke depan kami juga pinginnya sih membangun early warning system. Kami awali nanti ada dashboard audit atau dashboard pengawasan. Itu nanti akan jadi embrio lah ke depan untuk kita nanti bisa jadi ada early warning gitu ya. Bisa pencegahan. Nah, kami arahnya akan ke sana juga. Tapi sekali lagi ini bertahap begitu ya kami membangun ini semua. Oke, lanjut.
Next, oke, ini sekedar highlight saja tahun lalu 2023 kita sudah tayang sekitar lebih dari 7,5 juta gitu ya, tapi dinamis naik turun begitu. Akhir tahun sempat turun karena memang banyak pelaku usaha itu tayangkan produk, tetapi ada masa berlakunya dan banyak yang berakhir di akhir tahun kemarin sempat turun. Nah sekarang insya Allah akan naik-naik lagi. Jadi kita sempat 7,5 juta. Kalau dulu barangkali masih sedikit ya, hanya 11, hanya 50.000 lah dulu paling gitu ya. Sekarang sudah sampai jutaan. Nilai transaksi juga naik. Tahun 2022 itu mungkin sekitar 80 triliunan dan 2023 naik ya sampai 196 triliun gitu. Dan patroli produk Bapak Ibu, kami tadi saya sudah sampaikan kami di balik layar kami punya tim begitu yang tiap hari juga melototin gitu ya. Ini tokonya ada produk-produk yang benar atau tidak. Dan kami sudah membukukan lebih dari 21.000 gitu ya. Lanjut. Oke, next. Nah, oke, Bapak Ibu, saya akan secara cepat juga menyampaikan tadi secara umum gitu ya katalog dan itu dan saya akan sedikit sampaikan sektor konstruksi di katalog karena konstruksi ini sepertinya jadi belanja yang terbesar begitu dan saya merasa perlu menyampaikan ini gitu ya. Dan tidak semua pekerjaan konstruksi ini cocok dengan katalog juga. Nah, ini kenapa saya juga ingin sampaikan ini ke Bapak Ibu semuanya. Lanjut, bawah. Oke, lanjut. Next slide. Punten. Oke ya, stop. Oke ya, stop di sini. Ya, saya ingin sedikit flashback saja. Katalog sektor konstruksi ini sebenarnya sudah lama, jadi sejak 2014 DKI ya mengawali katalog lokal DKI itu sudah tayang hot mix, ready mix sebetulnya sudah lama, jadi saya hanya nerusin aja lah. Aceh pun juga sebetulnya sudah sejak 2019 gitu rumah layak huni. PMK Bekasi Ready Mix 2019, PUPR itu sebenarnya sudah ada semacam inisiasi awal komitmen di 2019. Tetapi PUPR 2021 dah baru banyak dan hari ini Kementerian PUPR termasuk pembeli terbesar gitu ya sektor konstruksi di katalog, terutama proyek-proyek Bina Marga gitu ya. Jadi Bapak Ibu seingat saya transaksi 2023 bisa mencapai lebih dari belasan triliun, 17 triliun kalau tidak salah. Bina Marga bikin jalan, sekarang di PUPR sudah banyak menggunakan katalog, jauh lebih cepat, begitu kurang lebih daripada tender yang perlu waktu. Nah, ada beberapa dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di sektor konstruksi yang sepertinya relevan, gitu ya, relevan. Kenapa kok kayaknya oke nih katalog sektor konstruksi bisa lah kita katalogkan. Yang pertama, ini dulu kalau ngecor beton itu kan ada adukan gitu ya. Dari pasir, semen, kerikil jadi beton. Kalau sekarang sudah mulai ada ready mix, ada pabrikasi, dan kemudian bahkan sekarang sudah ada Lego-Lego kayak bikin rumah tuh pakai Lego. Gitu. Bapak Ibu ini relevan dengan purchasing melalui katalog karena ada kepraktisan ya. Jadi praktis tinggal beli jadi tinggal pasang gitu. Jadi risiko-risiko handlingnya kalau dulu masih banyak banget material yang harus dikemas menjadi satu bangunan gitu ya. Nah, dengan pabrikasi-pabrikasi ini katalog relevan ke sana. Jadi banyak atau memungkinkan untuk produk-produk yang pabrikasi lah. Itu bisa ditangani dengan katalog ya. Kemudian kontraktor hari ini yang B itu juga sudah mulai berubah strategi bisnisnya gitu ya. Dulu barangkali borongan, beli material taruh di gudang, beli semen taruh di gudang, beli alat molen gitu ya ditaruh di bengkelnya di gudang yang kadang-kadang mungkin kalau nggak dapat proyek ya jadi nganggur. Nah hari ini kontraktor sudah mulai beralih ke spesialis, jadi dengan menyimpan barang tadi sebetulnya juga mengeluarkan uang banyak mereka gitu ya.
nyimpen semen terlalu lama juga itu kan akan jadi apa jadi rusak begitu ya semen tadi. Jadi nggak ini. Nah, hari ini sudah mulai spesialis, analoginya kurang lebih kalau kita punya warung Padang atau kita punya warung Tegal gitu, kita tidak lagi beli beli apa beli cabai tapi beli sambelnya. Tidak lagi beli bawang mentah kita iris-iris, tapi sekarang sudah beli sajalah bawang goreng dan seterusnya. Kontraktor hari ini sekarang sudah mulai berpikir spesialis ya. Kalau nangani semuanya dia akan berat. Oke. Kemudian yang C, ini juga perikatannya juga sudah mulai mulai agak praktis ya, tidak harga satuan ecer-ecer, tapi sekarang sudah mulai lamsam atau satuan output tertentu gitu ya. Nah, yang delta, yang D ini juga kalau dulu gambar masih kalkil dua dimensi, kalau sekarang sudah pakai BIM, Building Information Modeling, yang rasanya ini juga sangat-sangat apa relevan di kemudian hari digitalisasi di pengadaan khususnya sektor konstruksi. Jadi teman-teman yang awam nggak bisa baca gambar dengan visual tiga dimensi BIM ini segera bisa langsung tahu, dan kalau ada geser-geser tiang atau apa itu langsung ketahuan juga security keamanan bangunannya, termasuk nanti bisa ngelink ke rantai pasok, ready mix atau tiang pancangnya ngambil dari mana dan seterusnya. Jadi ke depan rasanya BIM ini akan banyak sekali membantu proses pengadaan barang jasa pemerintah maupun swasta lah ya gitu ya. Kemudian yang E, sekarang juga sudah mulai bermunculan marketplace konstruksi. Marketplace konstruksi ini di pasar private, jadi Bapak Ibu kalau mau beli atau bikin rumah itu tinggal pesen ke marketplace konstruksi. Sekarang sudah banyak, ada tukang.com, Gravel, dan segala macamnya. Kelebihan mereka adalah mereka punya catatan-catatan belanja. Jadi materialnya beli di mana, berapa, begitu ya. Yang itu sangat penting di menjawab apa ya istilahnya akuntabilitas nilai proyek atau harga satu proyek bangunan. Jadi hari ini marketplace konstruksi sudah hadir, terutama di kota-kota besar, dan banyak kontraktor yang gede-gede, proyek-proyek MRT saya dengar juga kemarin sudah mereka pakai gitu ya untuk beberapa bagian konstruksi menggunakan marketplace konstruksi gitu ya. Jadi ke depan ini akan jadi tren Bapak Ibu. Oke, lanjut. Oke, Bapak Ibu ini hanya menegaskan saja, jadi katalog atau purchasing ini sebetulnya hanya meringkas saja proses pemilihan. Jadi kalau Bapak Ibu ada pengadaan barang jasa ada 4 alur ya, ada 4 tahap, ada perencanaan, memilih penyedia, kontrak, kemudian manajemen aset. Maka purchasing katalog itu sebetulnya hanya menggarap gitu ya, menggarap di sisi proses pemilihannya saja ya. Jadi selebihnya yang perencanaan maupun pelaksanaan kontrak, monggo silahkan pakai regulasi-regulasi yang ada gitu ya. Jadi seperti itu kurang lebih semangatnya untuk meringkas. Oke, lanjut. Nah, ini saya juga menegaskan kembali, saya berharap Bapak Ibu harus punya kompetensi, khususnya kalau sektor konstruksi ya. Kalau saya khawatir kalau salah beli, nanti ada risiko-risiko yang tentu tidak mudah gitu ya. Misal kalau PPK ya saya sarankan punya pemahaman gitu ya, setidaknya bisa baca gambar gitu ya. Nanti bisa, kalau nggak bisa baca gambar saya agak khawatir nanti tadinya mau beli pintu yang datang jendela gitu ya, karena nggak bisa baca gambar. Dan sekali lagi ini menjadi penting Bapak Ibu, meskipun katalog itu seperti kayak mudah, tinggal pesen, tetapi sekali lagi Bapak Ibu perlu tahu apa yang Bapak Ibu. Di konstruksi terutama yang paling resiko adalah proses handlingnya ya. Jadi kalau beli unit mau ditaruh di mana, bagaimana naruhnya, treatmentnya seperti apa, itu bukan hal yang sepele ya, dan Bapak Ibu perlu tahu itu. Oke, lanjut. Oke, ini ada 5 lah setidaknya kami catat pendekatan belanja katalog sektor konstruksi.
Nomor satu dan dua itu seperti halnya kayak Bapak Ibu beli barang saja atau produk saja di katalog. Ada alat, kemudian yang nomor dua ada bahan material, ready mix dan segala macam. Nah, nomor satu dan dua itu Bapak kalau PPK atau pembeli itu Bapak seperti melakukan proses menggunakan mekanisme supply by owner gitu ya. Jadi Bapak Ibu jadi kayak owner, Bapak beli alatnya, kemudian beli atau pesen materialnya, nanti bisa dikerjakan oleh pertama bisa swakelola, ini proyek-proyek padat karya itu bisa menggunakan satu atau dua, atau nanti dikerjakan oleh kontraktor. Jadi kontraktor dalam hal ini itu dia hanya kayak tukang jahitnya saja, tetapi bahannya, sewa alatnya itu dari Bapak Ibu owner PPK pembeli. Ya, ini nomor satu dan dua. Katalog menayangkan alat maupun sewanya, katalog menayangkan bahan materialnya, ada ready mix ataupun semen, pasir, kerikil. Nah, Bapak Ibu PPK-PPK itu beli seperti halnya kayak Bapak Ibu selaku owner melakukan proses supply by owner. Bapak Ibu yang pesen, terus nanti akan ada uh, swakelola tadi, padat karya maupun pelaku usaha kontraktor yang mengerjakan tukang jahit. Nah, yang nomor 3, 4, dan 5 itu lebih advance. Ini sudah seperti kayak pekerjaan begitu ya. Jadi Bapak Ibu pesan beli tetapi sudah sekaligus dipasang. Nah, kontraktor itu nanti yang akan menayangkan produknya, tetapi boleh jadi yang bersangkutan kontraktor itu akan kerjasama begitu ya dengan pabrikannya, dengan ready mix-nya, eh, dengan produsen materialnya maupun dengan pemilik alat dan seterusnya. Nanti ada KSO yang mereka nanti tetap yang bertanggung jawab sampai terpasang. Jadi Bapak Ibu pesennya sudah beli tapi plus masang. Ini lebih banyak nanti material-material pabrikasi seperti halnya unit, gorong-gorong, box cover, dan seterusnya. Nomor 4 itu ada bangunan konstruksi tipikal atau prototype. Mungkin bayangannya yang mudah seperti halnya eh, kayak rumah Lego tadi ya, ada tipe-tipe kayak jadi kayak rumah Lego tipe 3672. Nah, itu eh, sangat mungkin hari ini sudah ada Bapak Ibu di katalog sektor eh, Kementerian PUPR kalau tidak salah itu sudah ada eh, model-model rumah yang prototype gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa pesan gitu. Ini cocok untuk bangunan-bangunan atau tempat-tempat yang katakanlah rawan bencana harus bangunnya cepat. Nah, ini bisa pesan jadi seperti itu gambarannya kurang lebih. Nomor 5, item tahapan pekerjaan tertentu itu seperti halnya kayak apa ya? Hari ini mungkin teman-teman di Bina Marga pesen jalan itu juga nanti ada pertahapan-tahapan. Nah, tahapan pekerjaan tertentu dan nanti pesannya seperti itu. Pesannya pertahapan gitu ya. Jadi tahapan tertentu itu nanti Bapak pilih, kemudian di situ ada penyedia yang menayangkan produknya dan seterusnya. Jadi mungkin nanti pas sesi kedua nanti Mas Hilman bisa menyampaikan kurang lebih mini kompetisi dan nanti akan singgung sedikit ya seperti apa sih nanti tahapan pekerjaan tertentu gitu ya kalau sektor konstruksi di Kapal. Oke, lanjut. Nah, ini gambarannya supaya kebayang Bapak Ibu, misalnya proyek uh, uh, ini ada tebing longsor gitu ya. Kemudian teman-teman PU harus nge-treatment, harus memperbaiki, bangun. Nah, ini gambarannya kurang lebih gini Bapak Ibu. Ya tetap saya berharap dan saya ambil memastikan teman-teman teknis tentu akan menilai dan kemudian ada basis risiko yang kemudian dia harus pikirkan. Jadi misalnya kalau tebing seperti ini sebenarnya bisa ditreatment melalui tiga, misalnya ada ditaruh seat pile gitu, jadi kayak diperkuatkan pakai seat pile atau pakai bronjong, atau yang ketiga pakai tulangan beton batu kali ini yang longsor sepertinya pakai tulangan gitu ya. Nah,
Ada risiko-risiko Bapak Ibu kalau pakai eh, katalog gitu ya. Eh, Beberapa daerah seperti DKI banyak sekarang menggunakan seat pile, beli di katalog, kemudian beli terpasang gitu ya. Itu lebih karena memang lokasinya memungkinkan. Jadi ketika truk bawa seat pile tadi dan sekaligus masang, itu lokasinya memungkinkan. Jadi itu bisa pakai katalog gitu ya. Eh, nah, tapi kalau lihat situasi di sini, ini sebenarnya di daerah ya, kayaknya juga mungkin boleh jadi tidak ada penyedia seat pile di daerah. Ya, ya saya kira tidak pas, tidak cocok nih kalau pakai katalog gitu ya. Bapak Ibu saya kira tetap tender saja kalau memang nggak ini. Atau pilih yang kedua, nih pakai bronjong. Bronjong itu juga bisa ditayang di katalog, itu terpasang gitu ya, jadi bronjong batu kali ditaruh sebagai penguatan. Jadi ini juga bisa mungkin ini pakai katalog, belinya di katalog, bronjongnya dipasang. Nah yang agak sulit memang kalau Bapak Ibu memilih pakai tulangan beton atau batu kali. Saya menyarankan kalau Bapak desainnya pakai tulangan beton dan batu kali, saya sarankan tender saja lah, nggak usah pakai katalog gitu ya. Jadi lagi-lagi hari ini juga pilihan, Bapak boleh katalog, purchasing, boleh juga tender gitu ya. Jadi lagi-lagi pilihan-pilihan ini ada pros konnya dan saya berharap Bapak Ibu tetap memitigasi itu. Oke, lanjut. Oke, di slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya ingin coba sampaikan, perkenalkan ke depan. Tadi saya sudah singgung, kami akan mulai launching katalog versi 6 bertahap, Punten. Jadi insya Allah di Maret nanti, ini sudah bulan Maret ya. Kalau nggak, insya Allah mungkin tanggal 14 atau minggu berikutnya, tanggal 21 atau 22, insya Allah kami akan soft launching katalog versi 6 eh, bertahap. Jadi sementara nanti yang bisa beli, bisa bertransaksi terbatas. Kami batasi dulu 5 kementerian lembaga Pemda. Jadi ada kalau tidak salah Kementerian Keuangan, LKPP, Kementerian Pendidikan, Pemdanya nanti DKI dan Jawa Tengah kalau tidak salah. Jadi kami batasi dulu Bapak Ibu ini supaya katakanlah sambil jalan ketika ada catatan-catatan tentu kami akan koordinasi dengan 5 kementerian ini gitu ya. Nah, supaya nanti pada waktunya kami akan lakukan semacam big launching ketika nanti semua sudah fit gitu ya. Jadi ini tampilannya Bapak Ibu. Jadi kalau yang sebelumnya sisi kiri seperti itu, sisi kanan nanti akan gambarnya mungkin lebih fresh gitu, lebih enak lah dilihat. Salah satu misi kenapa kok kami uh, mau launching katalog versi 6 ini sebetulnya karena di versi 5 yang hari ini Bapak Ibu kami terima banyak keluhan gitu ya, lama atau susah nyari barangnya dan nanti insya Allah di versi 6 akan jauh lebih discovery-nya, nyari barangnya, nyari produknya, mana yang ini itu, PDN, mana yang itu lebih mudah, banding-bandinginnya nanti akan lebih mudah. Saya kira seperti itu. Oke lanjut, saya akan secara cepat tunjukkan kira-kira gambar-gambarnya saja ya Bapak Ibu ya. Di sisi kiri seperti itu versi 5 sebelumnya dan nanti di versi 6 insya Allah mirip-mirip jadi kayak apa ya, kayak Tokopedia ya sepertinya ya. Eh, Lanjut, ini agak oke ya nanti di ini sebelumnya di versi 5 seperti itu ada gambar kursi. Nanti di versi 6 itu informasi speknya akan lebih detail lengkap dan ya mudah-mudahan karena detail lengkap jadi lebih terpercaya gitu ya. Nah, oke lanjut. Nah, di versi 6 juga nanti akan pas pada saat nego, sekali lagi, di versi 5 juga sebenarnya sudah ada fitur chatting. Sekali lagi manfaatkan, kalau mau nego itu manfaatkan fitur chatting dan nanti akan tercatat dan catatan ini menjadi salah satu bukti ya, bukti pertanggungjawaban Bapak ya. Dan ini menjadi penting sekali, menjadi penting untuk Bapak Ibu ketahui gitu ya. Nah, nanti ada riwayat tetap, ada riwayat nego, jadi
Bapak katakanlah nggak jadi, kemarin kita lihat ada hampir 13 kali TikTok, ada beberapa PPK yang negonya keras gitu ya, 13 kali gitu. Dan kecatat semua di sistem. Kita nanti akan bisa melihat itu dan itu menjadi bukti pertanggungjawaban juga gitu ya. Jadi ada beberapa yang menurut saya negosiasi ada yang kayaknya lebih bagus nih gitu ya dibanding kalau misalnya Minkom gitu ya. Minkom itu kemarin juga ada beberapa catatan-catatan misalnya banyak yang ada yang nyanggah gitu ya, nyanggah tanda kutip gitu ya. Penyedianya nyangkain keberatan dan kemudian itu juga jadi penyedia yang produk yang kepilih kemudian jadi ke-freeze gitu ya karena ada laporan dari yang nyanggah. Itu nanti mungkin secara teknis akan disampaikan juga oleh Mas Hilman ya nanti di sesi berikutnya. Tapi ini kurang lebih tampilannya jauh lebih ini lebih mudah lah melihatnya. Oke, lanjut. Nah, ini yang mungkin jadi pembeda yang paling signifikan gitu ya. Jadi uh, kalau di versi 5 tetap ya sama ini ya sampai ke ini. Jadi tetap ada loginnya pun nanti Bapak Ibu punten di versi 6 Bapak Ibu terpaksa harus uh, ada registrasi ulang gitu, akun yang baru Bapak Ibu. Jadi ini semata-mata untuk alasan keamanan security gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang sudah punya akun bisa di versi 5 tadi, Bapak Ibu tetap nanti yang harus terpaksa punten harus bikin akun baru lagi untuk bisa transaksi di versi 6. Itu berlaku untuk semuanya, baik penyedia maupun PPK maupun PP. Nanti kalau sudah punya akun dengan manajemen akun yang baru versi 6, Bapak Ibu nanti bisa login. Prosesnya mirip, nanti cari, pilih produk dengan tampilan yang tadi jauh lebih mudah gitu ya. Ngisi detail pesanan dan nanti bisa nego ya. Tadi ada negosiasinya pun nanti akan ke monitor, ke catat gitu ya. Buat pesanan. Nah, kalau di versi 5 hanya sampai buat pesanan saja gitu ya. Kemudian ketika sepakat ada pemesanan penyedia dan pembeli sepakat, nanti check out gitu ya, pembayarannya tidak di aplikasi lagi, tidak di platform katalog lagi gitu ya. Nah, maka di versi 6 sekarang sudah terintegrasi dengan mekanisme pembayaran. Jadi Bapak Ibu nanti akan ke tracking, ini sudah dibayar, sudah dikirim atau belum, dan seterusnya. Nah, teman-teman penyedia pun nanti di versi 6 akan diberi fasilitas kayak materi elektronik, termasuk e-sign ya, jadi tanda tangan elektronik. Jadi kalau hari ini teman-teman pejabat pemerintah atau PPK bisa pakai tanda tangan elektronik, maka nanti di versi 6 penyedia pun sudah bisa. Gitu. Nah ini semata-mata supaya efektif ya, jadi nanti teman-teman penyedia nggak perlu lagi harus mengunjungi daerah-daerah Bapak Ibu untuk hanya sekedar tanda tangan gitu ya. Cukup bisa nanti dari tempat yang bersangkutan kerja. Jadi mudah-mudahan ini jauh lebih efektif ya. Kami pun sudah sedang ya itu berupaya integrasi dengan ini untuk APBN dengan Kementerian Keuangan ya, dengan Sakti. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu, minggu lalu kami sudah mencapai kesepakatan. Jadi nanti prinsipnya akan integrasi dengan perbendaharaan gitu, dan ini satu milestone capaian yang kami tunggu-tunggu. Ya. Untuk yang APBN dulu Bapak Ibu kami sudah mencoba itu, dan untuk yang APBD Bapak Ibu nanti bertahap gitu ya. Jadi untuk Pemda-Pemda kami akan menjajaki mengawali piloting di Pemprov DKI gitu ya. Jadi minggu depan kami juga sudah mulai menjajaki rapat-rapat teknis dengan BPKAD Pemprov DKI ini kali karena dekat gitu ya. Nah insya Allah nanti kalau sudah ini juga akan bergulir gitu. Nah, Bapak Ibu, nanti bendahara pun sudah akan masuk ke dalam ekosistem belanja kita. Kalau kemarin kan belum ya bendahara karena check out di luar, bendahara proses sendiri. Kalau hari ini maka bendahara pun sudah mulai masuk ke dalam proses transaksi nanti di katalog khususnya di versi 6. Oke, lanjut.
Ini tampilannya Bapak Ibu kurang lebih nanti akan seperti ini di katalog versi 6. Jadi proses pengiriman trackingnya akan kelihatan, pembayarannya sudah dibayar atau belum itu juga akan terlihat. Dan ini juga menjadi penting bagi misalnya bagi teman-teman BPKD atau Kementerian DCKN gitu, Kementerian Keuangan Perben itu jadi tahu kok ini nggak apa kok macet di sini kenapa dan seterusnya gitu ya. Jadi sekali lagi ini satu upaya yang semangatnya tadi untuk supaya cepat gitu ya pembayaran. Ini kalau penyedia kalau bayarnya lama ya tentu juga berdampak ke kemarin ada yang nanya ya harga tayang di katalog kok mahal ya. Salah satunya karena kadang-kadang bayarnya lama, cairnya lama. Dan ini menjadi bagian yang kita berharap semakin cepat ya proses pengiriman maupun pembayaran, tracking dan seterusnya. Oke lanjut. Mudah-mudahan ini slide terakhir Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, nanti tanggal 6 di rakor pengawasan dengan teman-teman KPK, setelah SPK besok ini, tanggal 6 akan ada launching, akan ada semacam, ini loh, kami punya dashboard audit, dashboard pengawasan yang baru di katalog. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi katalog itu kayak ada CCTV-nya, perilaku pembeli dan penjual itu akan kepotret, sekali lagi kan kepotret. Jadi, punten Bapak Ibu, yang penting Bapak Ibu jaga gitu ya. Salah satu perilaku yang kemudian menyimpang atau anomali itu akan kepotret. Jadi misalnya ya, ada penyedia yang hari ini nayangin produk harganya 1 juta, besok naik menjadi 10 juta, dibeli, besoknya turun lagi jadi 1 juta itu kepotret di sistem kita. Nah, ada juga yang transaksinya agak ini ya, kok belinya di tengah malam terus gitu ya. Ya mungkin butuhnya buat besok pagi gitu. Ada juga yang belinya ke situ-situ terus. Eh, belinya ke situ-situ terus, penyedia itu terus. Tidak serta-merta salah, tapi sekali lagi ini akan kecatat. Nah, teman-teman inspektorat, masing-masing inspektorat akan diberi akses untuk bisa melihat dashboard ini. Nah, nanti punten Bapak Ibu boleh jadi inspektorat nanti akan manggil ya ke Bapak Ibu ketika ada transaksi yang anomali lah. Ini tidak serta-merta salah, tetapi catatan-catatan ini akan diketahui oleh teman-teman inspektorat. Inspektorat nanti akan boleh jadi ya akan memanggil mereka-mereka yang ikut tercatat gitu ya. Jadi sekali lagi ini juga Bapak Ibu jaga jangan aneh-aneh gitu ya. Nanti pada waktunya akan ketahuan gitu ya. Jadi kalau yang aneh-aneh. Oke, saya kira ini ya Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan masih coba slide berikutnya. Kayaknya sudah terakhir ya. Oke, Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Sifatnya lebih ke gambaran umum sekaligus perkenalan konstruksi tadi maupun versi 6. Nah, mudah-mudahan masih ada waktu, mungkin sekitar berapa ya ini, kalau bisa mungkin maksimal setengah jam begitu untuk kemudian kita eh, diskusi. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, mungkin bisa disampaikan di forum di sesi ini. Sebelum nanti mungkin Mas Hilman akan menyampaikan lebih detail apa itu mini kompetisi, bagaimana dan seterusnya. Seperti itu barangkali ya. Ini waktu dan tempat saya coba kembalikan dulu ke host barangkali. Baik, terima kasih Pak Julian Oke. itu. Untuk selanjutnya ada sesi tanya jawab atau diskusi. Jika Bapak Ibu ingin ada yang ditanyakan, silakan langsung on speakernya atau bisa di kolom chat. Baik, Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Iya Mbak Mita. Silakan Bu Astri. Terima kasih atas waktunya Mbak Mita. Materinya cukup bagus ya yang disampaikan oleh Pak Yuli. Saya tertarik kaitan dengan mini kompetisi. Di mini kompetisi itu kalau saya nggak salah lihat itu mulai dari tahun kemarin sudah ada ya fiturnya di e-katalog. Nah, yang mau saya tanyakan Pak di sini, apa sih indikator kita ketika nanti menetapkan beberapa penyedia itu untuk menjadi pemenangnya, apa indikator yang harus tertuang sehingga kita dalam nanti ketika diaudit ada dasar kita menyampaikan bahwasannya
ini loh kenapa kita memilih si A atau si B atau si C-nya. Terima kasih Mbak Mita, itu aja. Mungkin mohon penjelasan dari Pak Yuli. Terima kasih. Ya, saya langsung aja ya, Mbak Mita ya. Silakan, Pak. Makasih Ibu. Jadi nanti secara detail akan dijelaskan oleh Mas Hilman di sesi habis ini, tetapi kurang lebih gambarannya adalah nanti mini kompetisi itu ada mini kompetisi produk, ada mini kompetisi spek, kemudian ada juga mini kompetisi konstruksi. Kalau tidak salah nanti Mas Hilman akan sampaikan secara detail. Prinsipnya satu ya, kita sih ingin mengarahkan produk yang PDN dulu gitu ya. Jadi eh, tadi indikatornya apa? Salah satunya nanti PDN, kemudian penyedianya UMK atau tidak, baru nanti harga. Jadi itu yang nanti akan jadi satu indikator yang umum gitu ya. Nah tentu nanti ada hal-hal teknis yang boleh jadi Bapak Ibu butuh perlukan. Nah, hal-hal teknis itu nanti kalau di mini kompetisi ada yang namanya nanti dokumen mini kompetisi. Nanti bisa dituangkan di situ. Dokumen mini kompetisi itu seperti kayak dokumen tender lah, spek yang Bapak Ibu butuhkan. Nanti penyedia akan merespon. Dari syarat teknis tadi, dokumen-dokumen atau syarat-syarat teknis itu jadi nanti juga bisa jadi instrumen, indikator tadi untuk memilih oh ini ada yang harganya rendah tapi tidak memenuhi spek yang saya butuhkan itu juga bisa nanti Bapak Ibu atau Ibu tadi bisa jadikan sebagai indikator gitu ya. Tidak serta-merta nanti yang terendah juga yang dapat. Nah nanti di sesi setelah ini Mas Ilman akan mungkin ceritakan simulasi gitu ya. Nanti ada gambaran simulasinya yang itu juga nanti akan bisa memperjelas. Makasih ya, saya kira itu yang secara umum seperti itu kurang lebih. Makasih. Baik Mbak Yuli, terima kasih. Yuk. Bapak Ibu boleh ngasih masukan ke kami karena hari ini sekali lagi kami lagi launching versi 6. Masukan-masukan ini juga bisa jadi poin kami untuk kami catat dan nanti kami coba oh ya kayak gini nih ada masukan yang bagus dan seterusnya. Baik. Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan lagi? Iya, boleh Atau saya Boleh bertanya? tanya? boleh Bu Pak Adi, Iva? Apa Pak Haidir dulu ya? Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu. Tadi saya dengar ada untuk PPK bikin akun baru Bu, Pak ya. Kalau untuk versi 6 nanti. Berarti kami ya, ulang lagi bikin akun Pak ya. ya betul Pak Haidir, betul. Jadi memang begini, akun-akun yang kemarin kami merasa ya ini saya harus sampaikan secara jujur ya, belum cukup secure gitu Pak. Iya, Belum iya. cukup secure. Jadi di kemarin ini ada beberapa laporan-laporan masuk ke kami yang kayaknya ada yang nyusup-nyusup nih gitu ya. Mungkin banyak yang kayak PA KPA punya akun, punya ini tapi dia diserahkan ke orang lain yang ngerjain itu anak buahnya gitu ya. Dan kemudian itu ada banyak yang masuk. Sehingga kami merasa perlu untuk melakukan atau membuat kunci baru, Pak. Nah nanti dan bertahap ini Bapak Ibu nanti sebagian mungkin sudah ada yang ke notif, kami ada yang ngirim-ngirim email ngeblasting gitu ya. Bapak Ibu proses saja. Kalau ada yang ngeblasting dari kami LKPP dan Telkom untuk Bapak Ibu melakukan apa tadi bikin akun baru. Nanti ada sedikit verif, jadi kita menggunakan tools ada kayak bank lah EKYC ya, Know Your Customer gitu ya. Jadi nanti kami di akun yang baru ini proses manajemen akunnya nanti kemungkinan menggunakan EKYC ya. Jadi ini beneran Pak Haidir atau bukan gitu ya. Itu menjadi penting. Iya. Karena hari ini ini jangan-jangan bukan Pak Haidir nih gitu ya. Nah itu yang nanti di manajemen akun yang baru. Jadi Bapak Ibu nanti terpaksa Bapak Ibu memang harus bikin akun baru. Gitu kan. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, makasih. Baik, untuk selanjutnya Bu Ristiva ada yang mau ditanyakan? Saya Iya. tanya Bu. Ya, Baik, Bu Ristiva dulu ya, Bapak. ya, terima kasih. Ini mengenai tenaga ahli pada saat eh, apa dimasukkan pada e-katalog. Ini mini kompetisi, Pak. Ada kasus kemarin
Ren. Seperti spesifikasi tenaga ahli yang kami minta, yang diposting oleh penyedia itu tidak cukup, tapi kami memenangkan pihak penyedia tersebut dengan catatan akan dilengkapi pada saat klarifikasi. Apa itu bisa, Pak? Oh, ini proses proyek apa ya, Bu Ristiva, kalau boleh saya tahu? Pengadaan apa ini? Proyek rekonstruksi jalan, Pak. Oh, oh, tapi pakai mini kompetisi ya? Iya, Pak. Oke, eh, mungkin nanti Mas Hilman bisa bantu jelaskan ya nanti di sesi nanti ya. Tapi prinsipnya memang apa di dokumen mini kompetisi itu Bapak Ibu bisa mensyaratkan sesuatu, tetapi apa pada waktunya nanti ketika penyedia melakukan penawaran itu nanti ada cross check ya. Jadi cross check. Eh, Ya, kalau yang bersangkutan ini, kalau yang bersangkutan kemudian penawarannya tidak memenuhi gitu ya prinsipnya apa yang Bapak Ibu syaratkan ini seperti hanya kayak tender, ya tentu dia tidak bisa dipenuhi. Kalau kemudian dia katakanlah komit gitu ya, mau memenuhi itu ya komitmennya itu harus dinarasikan ya buat pernyataan atau apa, dan itu harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak nantinya. Kalau yang bersangkutan tidak menyelenggarakan apa yang dia komitmenkan pada saat itu ya maka itu ya dia menjadi tidak tidak benar ya jadinya begitu. Jadi mungkin eh, kalau konstruksinya rumit, saya menyarankan untuk apa tidak usah dulu pakai katalog gitu ya. Kalau rumit gitu ya, kalau kompleks. Jadi mestinya sih kalau pekerjaan jalan nanti bisa ada standar-standar yang lebih simpel. Nanti mungkin Mas Hilman akan bisa sampaikan lebih lanjut gitu ya. Bu Rispa, ini kami catat dulu. Mas Hilman nanti bisa bantu jelaskan nanti saja mungkin di sesi siang nanti. Jadi sekalian Iya. kan mini kompetisi konstruksi. Ibu Bapak semuanya, jadi Mas Hilman ini juga mungkin bagus. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan muncul. Mumpung kami ini juga fiturnya itu sedang dibikin gitu Bapak Ibu. Regulasinya dulu kami terbitkan, fiturnya sedang kita bikin yang insya Allah untuk yang mini kompetisi yang nanti ada HEA-nya sudah bisa terbit di minggu depan atau 2 minggu lagi begitu ya. Untuk yang konstruksi itu fitur mini kompetisi konstruksi itu nanti sudah bisa dipakai di eh, apa mungkin setelah Lebaran ya Mas Hilman kemarin infonya ya itu sudah bisa kita launching, sudah bisa Bapak Ibu pakai. Tetapi sekali lagi itu juga ada syarat dan ketentuan tertentu yang nanti Mas Hilman akan jelaskan di sesi. Dan Bu Ristan mungkin nanti akan Bu Ristiva nanti mungkin akan sekalian dijawab di Mas Hilman di sesi nanti. Oke, makasih. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Saya Bu, Silakan Pak. terima kasih Bu. Pak mau bertanya soal terkait dengan ID PPK Pak. Karena di kami ini kadang-kadang PPK ini kan rangkap jabatan, misalnya sebagai direktur misal. Kemudian beliau juga sebagai PPK. Namun untuk pelaksanaan pengadaan, kadang-kadang ID PPK ini memberikan tugas pada stafnya. Nah, Bapak ini akan memperkuat tentang ID PPK ke depannya di versi 6 ya Pak ya. Nah, Ya. apakah ID PPK itu sendiri boleh diberikan semacam kepada stafnya dengan diberikan surat tugas misalnya Pak? Ya. Itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, dalam versi 6 nanti, apakah memungkinkan Pokja itu akan difungsikan kembali? Terima kasih Pak. Oke. Makasih Pak Ridwan. Yang pertama dulu ya. Jadi kemarin pembahasan kita dengan tim teknis, ketika nanti Bapak Ibu bikin akun gitu ya di versi 6, kami membuka ruang kemungkinan Bapak Ibu menugaskan gitu ya, menugaskan yang lain
atau orang lain untuk apa membantu atau menjadi seperti tangan kanannya ketika dia membantu ngeklik dan seterusnya. Tapi nanti akan kecatat Pak Ridwan. Jadi yang bersangkutan kecatat di kita. Jadi misalnya Pak Ridwan ngasih tugas si A gitu ya, si A-nya akan kecatat di kita. Jadi itu sih Pak Ridwan. Jadi kemarin memang kami juga melihat ada hal-hal yang boleh jadi gitu ya, perlu ada kayak semacam satu akun tapi dipakai oleh beberapa orang gitu ya. Ini nanti ada seperti itu Pak Ridwan. Kemudian apakah dimungkinkan nanti Pokja katakanlah eh, apa dilibatkan dalam purchasing? Eh, Kemarin memang kita hari ini juga kita masih membahas kemungkinan nanti ada revisi Perpres. Jadi Pak Ridwan, opsi ini termasuk yang sedang kami jajaki kemungkinan Pokja begitu apa ikut jadi pihak yang membantu purchase gitu ya. Tetapi sekali lagi ini masih dalam pembahasan. Hari ini prinsipnya masih dibatasi yang bisa bertransaksi hanya PPK atau PP. Nah, memang bagi PPK atau pejabat pengadaan kalau ada ragu mau pesen ini benar apa enggak, takut salah, maka saya berharap PPK ini juga apa dibantu begitu oleh semacam tim atau eh, bahkan di beberapa tempat sebelum eh, melakukan transaksi itu ada semacam apa telaah gitu ya, dibantu oleh inspektorat bahkan gitu ya. Jadi eh, silakan mungkin PPK-PPK ini dibantu saja oleh tim kalau ada keraguan ketika mau purchase sesuatu. Jadi seperti itu Pak Ridwan. Sementara sih opsi Pokja tadi mau kita libatkan di Purchase masih dalam proses pembahasan yang kalau memang nanti disetujui ya tentu nanti akan kami secara formal akan kami tegaskan tuangkan di dalam revisi Perpres gitu ya kurang lebih. Terima kasih Pak Ridwan. Baik Pak, mungkin satu lagi Pak, boleh Pak? Ya. Terkait sama pengklikan tadi Pak, pemesanan barang diproses terkadang malam hari tadi itu Pak ya, sehingga itu ada indikasi kesalahan Pak ya. Nah, kita kan di kantor itu kalau di siang hari seringkali dihadapkan dengan berbagai kerjaan, sehingga ada kesempatan kita malam hari gitu di rumah misalnya Pak untuk melakukan pemesanan barang dengan asumsi bahwa ya ini kan katalog ini adalah internet itu yang melaksanakan itu, dan fungsi katalog ini ya bisa dilaksanakan kapan saja dan di mana saja. Jadi kita tidak berpikir lebih dari itu, Pak. Nah, kalau Bapak tadi pernyataannya kemungkinan ada asumsi salah, ya mungkin mulai detik ini kami tidak akan melakukan itu lagi. Mohon Pak, mungkin apa penjelasannya Pak. Terima kasih Pak. Oke Pak. Ya makasih Pak Ridwan. Ini juga termasuk yang kemarin kami ini ya. Tapi poinnya saya ingin tegaskan ya Pak. Jadi memang di dashboard pengawasan itu nanti ada sekitar saya lupa ya antara 4 atau 5 begitu ya, antara 4 atau 5. Kami tidak menyebut sebagai satu modus salah, tapi anomali atau semacam perilaku yang anomali tadi. Anomali tidak seperti salah. Jadi gini, saya juga ingin mulai ingin memilah-milah apa yang namanya fraud, apa yang namanya keliru, apa yang namanya salah itu berbeda lah gitu ya. Tidak semua salah, keliru itu fraud. Satu. Yang kedua, sangat masuk akal tadi apa yang dijelaskan oleh Pak Ridwan. Kalau pagi-pagi, siang itu hektik, tugas banyak, jadi kenapa kok Bapak ngekliknya malam? Nah, yang penting Pak, mungkin perlu disiapkan semacam statement gitu ya, bahwa memang iya kami nggak memungkinkan ini kalau ngerjain ini pagi kami rapat, siang kami padat, sore ternyata juga apa sih internetnya naik turun gitu ya, maka kami milih malam. Itu ditulis aja Pak. Jadi itu bagian dari semacam apa eh, semacam professional judgment dan itu memang dibuka ruang itu.
Jadi tidak disalahkan, hanya memang ditanya kayak seperti polisi ngecek tiba-tiba kok ada yang keluar malam. Keluar malam kan nggak salah juga ya. Nggak taunya mau ke apotek ada yang sakit gitu ya. Ya seperti itu kurang lebih. Jadi disiapkan saja Bapak Ibu penjelasan-penjelasan kenapa Bapak Ibu melakukan itu. Itu aja. Jadi sekali lagi nanti teman-teman BPKP, KPK pun kemarin juga sepakat akan menginfokan ke teman-teman inspektorat bahwa ini belum tentu salah, gitu ya. Ini hanya kayak semacam nggak lazim aja, gitu. Nggak lazim aja. Nah seperti itu aja sih Pak Ridwan. Jadi uh, uh, itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu nggak apa-apa kalau memang mau beli malam karena alasannya memang ada gitu ya. Alasannya memang ada dan itu perlu nanti Pak Ridwan eh, ditulis aja supaya Pak Ridwan nanti juga nggak lupa ya. Jadi kenapa kok dan itu nanti kalau ditanya sama auditor ya inspektorat ya saya nggak memungkinkan Bapak. Itu insya Allah bisa diterima seperti itu. Oke ya, saya kira seperti itu Pak Ridwan. Makasih. Baik, Bapak. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan sebelum kita selesai untuk sesi Pak Yulianto? Halo, Ya, silakan Pak Arief. oh ya, mau tanya Pak terkait dengan pertanyaan tadi, ngekliknya di malam hari, itu juga kebenaran kami kan bergeraknya di bidang perencanaan nih terkait dengan dapur umum. Untuk saat ini kami ngekliknya tuh ketika ada bencananya malam untuk masak pagi ya Pak. Oh ya, Nah, itu harus malam-malam kan Pak. ya betul betul. Nah itu kan kita sudah sering laksanakan karena SOP kita adalah ketika pemesanan itu 4 jam itu harus sudah Ya, sampai dan proses untuk makannya juga itu kan apakah itu tetap dibenarkan Pak untuk saat ini. ya, Padahal awalnya juga kami sebenarnya untuk dapur umum itu ingin mengajukan itu tidak menggunakan e-katalog tapi menggunakan penunjukan langsung karena agak riskan nih Pak menurut saya ya. seperti itu Pak. Mohon penjelasan Pak. Ya, boleh Pak. Jadi boleh Pak. Jadi yang penting Bapak nanti siapkan penjelasannya saja ketika nanti kenapa kok Bapak ngeklik malam. Ada dua sih memang yang sering banyak pertanyaan ya. Tadi ya belinya malam. Itu beberapa kemarin sempat itu boleh Pak. Yang penting Bapak dan penjelasan Bapak menurut saya sih masuk akal dan bisa lah insya Allah nanti diterima. Jadi bisa lah nanti dipahami oleh teman-teman inspektorat Bapak. Yang kedua, kenapa kok beli ke situ-situ terus? Gitu ya. Itu juga bisa kok Ya, diterima. Jadi, eh, sepanjang Bapak bisa ceritakan dan misalnya ya kayak Bapak Ibu lah kayak kita pesen GoFood gitu ya, nyari yang sering dibeli, udah langganan. Nah, itu disampaikan saja. Jadi disampaikan saja, nggak apa-apa, karena memang saya yakin gitu ya, cepat pengalaman kita selama ini ratingnya bagus, yang bersangkutan seperti itu. Jadi boleh Pak, sekali lagi. Sekali lagi, yang di dashboard tadi hanya hanya apa ya, yang kemudian ketemu yang anomali itu mungkin sudah subjektif ya, subjektif. Kalau yang di rumah sakit atau seperti Bapak tadi, karena buat besok pagi kan, kebutuhannya buat misalnya kayak besok mendadak harus rapat, kan harus nyiapin makan minum, gitu ya, misalnya. Ya itu juga masuk akal lah. Ini perintahnya loh, baru kemarin gitu ya. Besok harus rapat. Nah, ini yang kayak gitu-gitu ditulis. Ya, itu nanti akan jadi poin ketika nanti katakanlah harga mahal pun, Bapak Ibu, harga mahal pun juga tidak serta-merta salah ya, Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu bisa menjelaskan kenapa kok milih yang ini. Kemarin kayak ada PPK-nya, saya lupa ya, beli aspal panas, ada yang murah sebetulnya, dekat dia kantornya gitu ya, atau masih dalam satu daerah, tapi nggak jadi, sorry, ada yang dekat dia tapi mahal harganya. Sementara ada juga yang murah tapi jauh, jauhnya dari sisi kilometer itu nggak memungkinkan. Kalau aspalnya datang nanti sudah dingin gitu ya.
Nah, itu ditulis kenapa kok milih yang lebih mahal. Karena ketika ada yang murah tadi, eh, dia jauh secara teknis nggak bisa. Ada yang beli alkes yang besok buat pasien ya, ada yang murah tapi datangnya 3 minggu kemudian. Nah, padahal besok buat pasien. Boleh Bapak Ibu ambil itu, ambil yang mahal tadi, karena harus besok. Tapi ditulis. Ya. Yang nggak boleh itu, yang nggak boleh itu cashback-nya lah, gitu ya. Yang nggak boleh kan cashback-nya ya. Tapi sekali lagi, professional judgment, kenapa Bapak beli itu terus, kenapa beli di tengah malam ngekliknya, Bapak perlu memang siapkan saja penjelasan. Penjelasannya kalau bisa objektif, insya Allah ya itu bisa diterima. Gitu ya Bapak Ibu, yang nggak boleh cashback-nya lah, itu kurang lebih ya. Itu saya kira, makasih. Izin Pak Yulianto. Ya, Jadi ini semua tergantung justifikasi sang PPK-nya ya Pak ya, kalau untuk masalah pembelian semuanya. Dan juga pengambilan keputusan dalam misalnya tadi yang dibilang itu mini kompetensi yang dikonstruksi. Nah, kalau menurut saya itu sebaiknya kalau untuk hal tersebut sebaiknya untuk dilihat dalam resiko manajemen resikonya dulu. Karena nggak semua konstruksi itu sangat mudah gitu. Nah, ada juga yang sifatnya resiko tinggi. Nah, kalau yang sifatnya resiko tinggi itu sebaiknya apa ditenderkan gitu, Pak. Terima kasih sebelumnya. ya makasih Pak Alfian. Betul. Jadi eh, apa melihat risikonya ya, risiko itu juga tergantung dari keahlian si pembelinya, pemahaman si pembelinya gitu Pak. Kalau sekelas siapa gitu mungkin untuk proyek yang kayak gini lah bisa nih gitu ya. Tapi untuk yang nggak ada latar belakang konstruksi mungkin boleh jadi ada risiko tuh. Nah, mitigasinya adalah saran saya ya Bapak Ibu, kalau sekali lagi, kalau ada keraguan-raguan dari sisi PPK, ajak libatkan yang lain. Yang lain itu bisa saja inspektorat, bisa saja nanti dinas PU, bisa saja yang lain gitu ya. Bahkan di beberapa case itu ada yang begini Pak Alfian, purchase-nya itu bareng-bareng gitu Pak. Ini juga menarik juga ya. Jadi Bapak Ibu mungkin ada yang belanjanya sama gitu. Beberapa rumah sakit udah bikin WA group gitu ya. Ayo purchase kita bareng-bareng. Purchase bareng-bareng itu banyak hal positifnya. Pertama, harganya jadi sama gitu ya. Harga jadi sama, jadi lebih pede lah gitu. Yang kedua, beli banyak itu lebih murah loh, bargaining positionnya lebih. Jadi itu juga saya kira sudah ada beberapa yang kemudian membuat semacam apa sih mekanisme purchase bareng-bareng ya. Jadi setahu saya seperti di rumah sakit mana itu Jogja, Solo, Semarang, Joglo, Semar itu mereka bikin grup gitu. Menarik juga itu ada 8 rumah sakit yang kemudian mereka belanja bareng-bareng. Sekali lagi betul apa yang disampaikan Pak Alfian, semua ada risikonya. Jadi belanja itu pasti ada risikonya. Beli beli murah belum tentu barangnya bagus gitu ya. Eh, Beli barangnya murah, bagus, tapi boleh jadi lama gitu ya. Itu Betul. juga ada risiko itu juga kan. Betul. Maka tadi yang Pak Alfian sampaikan, professional judgment itu penting. Ya. Nah, untuk mencapai itu, untuk mencapai Bapak bisa jadi objektif mengambil keputusan, itu memang boleh jadi Bapak perlu dibantu atau melibatkan orang lain. Jadi sekarang saya Pak, PPK kalau ragu sekali lagi masih pas pesen-pesen masih boleh kok nanti ngajaklah yang lain untuk bantu dia. Termasuk inspektoratnya ya. Jadi tidak nyalain tetapi punten tapi tidak ini tapi sekalian diajak aja, Pak, saya ada pilihan kayak gini 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 nih. Ini di katalog kayak gini-gini ya. Gimana ya baiknya gitu ya. Itu juga bisa saja kan ditanyakan dalam satu forum. Forum itu bisa dibuatkan berita acaranya gitu Pak. Begitu ya. Nanti berita acara itu bisa nanti disimpan gitu ya. Sewaktu-waktu menjadi penting. Jadi ketika kita ngambil putusan, kita sudah berdasarkan uh, mekanisme pengambilan putusan yang benar, lah, gitu, mengajak yang lain dan seterusnya. Makasih Pak Albian. Sama-sama. Ya, ini terakhir barangkali ya Pak Andi ya, Bu Mbak Nita ya. Silakan Pak Andi.
Pak Andi sudah resen, silakan. Ya, baik, makasih Pak sebelumnya. Saya langsung saja Pak, mohon izin. Ada dua Pak pertanyaan. Yang pertama mengenai pembelian di katalog. Eh, Apakah dimungkinkan pada tahap negosiasi itu yang dinegosiasikan itu speknya Pak? Jadi kalau speknya kita negosiasi, mungkin spek bahannya kita kurangi atau diturunkan sehingga berpengaruh ke harga. Apakah dimungkinkan Pak? Ya, Kemudian yang oke. kedua terkait katalog lokal dan nasional. Apakah kita boleh Pak membeli ke katalog lokal gitu Pak? Oke. Kalau kita di berbeda lokasi, berbeda kabupaten. Baik, untuk sementara terima kasih Pak. Baik, saya langsung aja ya Pak Andi. Boleh Pak Andi. Jadi eh, eh, ketika nanti nego ada spek, Bapak lihat produk dengan spek tertentu, Bapak boleh melakukan nego, nambah misalnya Pak, ini bisa ditambahin pelatihan juga enggak gitu ya, ada pelatihannya gitu. Bila beli alat kan kadang-kadang beli alat harus ada atau perlu ada pelatihan, itu juga nanti bisa Bapak mintakan gitu ya, atau negosiasikan. Jadi negonya itu tidak hanya harga Bapak Ibu, tetapi juga barangnya. Harganya bisa saja tetap, tapi mutu atau servis barangnya bisa kita naikin gitu Pak. Itu bisa juga nego gitu ya. Jadi atau ya barang speknya tetap tapi harga diturunin. Harganya tetap pun dari hasil nego karena memang nggak memungkinkan turun lagi otot-ototan, tapi sudah berproses Bapak Ibu. Jadi kayak Bapak Ibu nego lah begitu, kayak Bu Mita shopping gitu ya, nego-nego eh, ya sudah berproses nego itu, tetapi kemudian penyedia kan juga kayaknya juga berat ya kalau dia ngejual rugi, nggak bisa turun lagi. Itu juga bisa, ya sepakat saja dengan harga itu. Tapi Bapak sudah bisa membuktikan bahwa sudah melakukan proses negosiasi. Itu menggugurkan secara formal, Bapak sudah ada proses mengkoreksi harga atau spek tadi. Oke, saya kira kalau mau nambah volume ya tinggal klik pesan baru lagi aja ya. Misalnya ternyata kurang volumenya ya nanti pesan baru lagi tambah, itu juga bisa. Oke ya, jadi bisa Pak addendum atau menambah spek tadi gitu ya. Sepanjang tetap mendukung fungsi output yang memang Bapak Ibu butuhkan. Yang kedua, boleh nggak beli di tempat lain, katalog lokal lain? Sangat boleh Pak Adi. Jadi eh, Bapak Ibu bisa beli di mana-mana gitu yang ada di katalog. Kemarin dari eh, kalau nggak salah Pemkab Dharmasraya gitu bikin satu masjid butuh ada kayak semacam gapura gitu ya, kayu ukir, dan kemudian pesan penyediaannya ada dari Jawa Tengah gitu ya, dan bisa seperti itu. Nah, sekaligus ini karena pertanyaan Pak Andi juga nanti gini, ke depan Bapak Ibu di versi 6 itu akan dikelola secara terpusat, Punten. Ya, jadi ini juga saya lupa tadi nggak saya sampaikan ya. Dilakukan secara terpusat, eh, nanti eh, apa Bapak Ibu bisa mengusulkan nanti. Jadi dari Pemda, dari kementerian lembaga nanti bisa ngusulin saja ke kami. Pak, saya butuh fitur kayak butuh etalase kategori kayak gini nih. Tolong dong dibuatin, nanti kami yang ngebuatin. Jadi Bapak bisa nanti mengusulkan ke kami gitu ya, nanti kami buatin. Tentu pas kami buatin, kami nanti akan duduk bareng dengan Bapak. Nanti di versi 6, itu kurang lebih. Eh, yang katalog versi 5, Bapak Ibu, nanti tetap eksis beroperasional, tapi secara bertahap nanti barang-barangnya kami pindahin ke versi 6. Jadi kemungkinan memang ya ini target kami sih mungkin di akhir tahun ini kalau memang sudah bisa pindah semua, katalog versi 5-nya akan kami tutup gitu Bapak Ibu, dan sepenuhnya nanti kita beroperasional melalui katalog versi 6-nya. Jadi sekali lagi ini bertahap, Punten. Jadi ini di grup seperti ada nanya, ada 5 kementerian lembaga Pemda dulu yang kami akan beri kesempatan pertama begitu untuk bisa beli transaksi di katalog versi 6. Tadi ada Kementerian Pendidikan, Kementerian Keuangan, LKPP, kami sendiri, terus kemudian ada 2 Pemda ya, pemerintah Pemda DKI sama Jawa Tengah. Jadi
Sementara kami batasi dulu karena ini eh, eh, kami ingin sambil kemudian 5 tadi bertransaksi, kami coba melihat ada catatan-catatan apa di situ. Baru nanti di kesempatan berikutnya kami akan melakukan semacam big launching, gitu ya Bapak Ibu, akan melakukan big launching yang istilahnya kami, oke silahkan semuanya nanti sudah mulai ngurus akun yang baru untuk di versi 6 gitu ya. Oke, nanti sudah bisa yang lain bertransaksi di katalog versi 6. Begitu barangkali Bapak Ibu, saya belum bisa tentukan kapan big launchingnya. Tetapi sekali lagi, semata-mata versi 6 itu kami buat untuk apa ya, semakin mudah lah kalau buat Bapak Ibu melakukan proses discovery, termasuk tadi sudah mulai integrasi dengan pengiriman dan pembayaran. Tetapi sekali lagi kami tetap Bapak Ibu tetap bisa nanti berkontribusi buat teman-teman Pemda itu nanti bisa mengusulkan ke kami kalau ada keperluan kategori etalase ini, ya nanti kami yang ngebuatin. Yang kedua, buat teman-teman Pemda itu juga mulailah mengelis apa ya penyedia lokal untuk diajak masuk ke katalog akuisisi penyedia lokal. Ini menjadi penting begitu penyedia lokal setempat itu masuk ke katalog, itu akan menjadi masuk ke dalam bagian dari ekosistem belanja pemerintah secara umum dan itu nanti bisa terbuka dibeli oleh daerah lain. Ketika itu dibeli oleh daerah lain, itu akan menjadi catatan positif bagi Pemda Bapak. Karena perekonomian lokal itu akan uang Pemda, uang dinas yang beli ke produk Bapak itu akan ngalir ke daerah Bapak. Dan nanti akan jadi ukuran positif di situ. Jadi silahkan nanti Bapak Ibu sudah bisa mengusulkan nanti etalasenya kayak gini gitu ya. Bikin butuh kategori ini nanti bisa mengusulkan ke kami yang ngebuatin. Yang kedua, mulailah mengakuisisi, ngajak begitu pelaku usaha lokal untuk masuk atau bikin akun EPPN, kemudian nayangkan produknya di katalog. Nah, itu akan menjadi di LKPP Big Box yang tadi saya sampaikan, itu akan terlihat uang negara belanja Bapak Ibu itu ngalir kemana. Nah, ngalir ke daerah Bapak itu diukur dari domisili pelaku usaha. Nah, maka sekali lagi pelaku usaha lokal dari sekarang sudah Bapak Ibu bisa bantu barangkali untuk apa sih istilahnya dikasih kabar kalau ayo loh masuk ke katalog supaya nanti akses pasar yang bersangkutan juga akan terbuka. Nah, bagi teman-teman kementerian lembaga juga seperti itu, nanti bisa mengusulkan ke kami akan buatkan etalasenya. Khusus untuk beberapa kementerian yang sektoral teknis begitu ya, misalnya kayak Kementerian Kesehatan itu nanti akan jadi mitra strategis kami untuk jadi kayak pengelola kami juga nanti bareng dengan kami ikut ngelola gitu ya, terutama untuk komoditas yang relevan dengan tusinya Kemenkes. Jadi kayak produk alkes dan obat itu nanti teman-teman Kemenkes, Kementerian Kesehatan itu jadi mitra strategis kami. Mereka akan ikut terlibat banyak. Salah satunya mungkin nanti ada patroli-patroli kurasi dari mereka. Tapi termasuk Kementan mungkin nanti untuk kayak pupuk, alsintan nanti menjadi kayak mitra strategis kami juga. PUPR untuk infrastruktur konstruksi kami juga sudah sowan ke sana ya untuk menjajaki ke depan di versi 6 itu mereka jadi mitra strategis kami. Dan nanti kementerian yang nggak ada ya tinggal kayak beli saja gitu lah ya, mengusulkan saja. Jadi jauh lebih simpel lah, terpusat ya ke depan sekali lagi katalog versi. Saya kira seperti itu, Ibu dan Satu lagi Pak, Bapak. Ya, satu lagi Pak. Kan di Provinsi Jambi ada aplikasi Parto Pak, oh, pasar tradisional Jambi gitu. oh ya, ya. Apakah itu bagian dari katalog LKPP atau gimana Pak? Oh ya, betul. Parto Jambe ya kalau tidak salah ya. Ya. Oh ya, ya. Jadi eh, kami menyebutnya mereka itu PPMSE Marketplace Mitra Toko Daring. Ya, betul Pak, itu dia menjadi bagian
dari ekosistem kita. Jadi nanti katalog versi 6 itu kayak rumah gedenya katalog, tetapi di dalamnya nanti ada Parto Jambe, di dalamnya nanti juga ada MBIS Market, di dalamnya ada marketplace-marketplace mitra toko daring kami. Nah, kami sedang merumuskan lah nanti mekanisme kerjanya ya. Jadi mereka tuh kayak punya mesin-mesin sendiri. Kami punya mesin sendiri di katalog, tapi rumah gedenya nanti tetap namanya katalog ya. Cuma di dalamnya nanti ada Parto Jambe, ada MBIS. Mereka-mereka nanti membantu kami untuk mengakuisisi yang paling banyak. Mengakuisisi atau mengajak UMKM sebenarnya Pak. Karena kalau dengan tools, dengan katalog saja nggak cukup gitu ya, sehingga perlu tangan-tangan yang lain. Seperti itu Pak Haidir, jadi mereka nanti tetap menjadi bagian dari platform kami juga. Gitu ya Pak. Makasih Pak Baik, terima Haidir. kasih Pak. Ya. Saya kira seperti itu ya Ibu dan Bapak semuanya. Jadi apa tadi poin-poin sekaligus update gitu ya, dan mudah-mudahan bisa Bapak Ibu pahami, dan terima kasih tadi banyak pertanyaan yang saya kira ini juga jadi masukan buat saya ya. Jadi tadi ada kekhawatiran kalau dashboard di audit belinya malam-malam nanti disalahin gitu ya, nanti oke lah, nanti saya mungkin bisa ketemu nanti dengan teman-teman Stranas PKKPK dan BPKP untuk menegaskan bahwa inspektorat nanti ke depan juga sekali lagi perlu melihat betul ya apakah tidak semua lah yang disebut keliru itu fraud gitu ya. Oke, saya kira itu Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan habis ini ada Pak Mas Hilman Fazri. Beliau itu salah satu punggawa kami gitu. Jadi ya konseptor juga, dan mini kompetisi nanti banyak. Nanti Mas Hilman nanti akan jelaskan secara detail, dan tadi ada beberapa pertanyaan yang saya belum sempat jawab. Mas Hilman nanti mungkin bisa dibantu disampaikan ya. Saya kira seperti itu Ibu dan Bapak semuanya. Terima kasih, sukses untuk semuanya. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yulianto. Untuk sesi selanjutnya ada narasumber kita yang terhormat Bapak Hilman Fazri. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Pak Hilman, waktu dan layarnya saya persilakan.